Makanya dalam penelitian sering dikatakan, sudah bikin prasurvei belum? Kalau nggak prasurvei ditanya, kamu udah baca apa saja? Waktu saya mau penelitian, minta izin pada pembimbing saya di Amsterdam untuk membuat research di Indonesia untuk disertasi. Dia mengevaluasi dulu apa saja yang sudah saya baca. Sudah cukup knowledgeable belum? Jadi apakah pengetahuan saya tentang Protestan ethic hipotesis, ya, tentang etika Protestannya Max Weber, itu sudah genap, itu sudah lengkap pemahaman saya untuk mampu, ya, saya operasikan konsep-konsep variabel-variabelnya di dalam penelitian. Itu yang dipastikan. Nah, jadi kembali, penelitian yang advance tidak didasarkan pada ketidaktahuan, tapi didasarkan pada keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan inilah yang disebut sebagai pengujian. Saya ingin menguji apakah benar bahwa agama itu berkontribusi pada radikalisme. Saya ragu apakah status sosial ekonomi itu ada pengaruhnya dengan perceraian. Saya ragu apakah pendidikan itu menentukan tingkat perkawinan usia dini. Ini ragu. Inilah yang mau kita uji. Itu menjadi penelitian yang bagus. Nah, jadi ada dua dasar waktu kita menulis. Ya. Itu ada dua dasar. Dasar yang pertama adalah empiris. Ya. Jadi tulisan kita tadi itu didasarkan pada, ya, sesuatu yang bersifat empiris. Jadi research kita yang empiris itu, apa itu suatu ancaman umat manusia, ya, mendesak untuk dicari, ancaman kepunahan, seperti misalnya pandemi itu ancaman, nggak segera mendapatkan jawaban melalui research, umat manusianya habis, ancaman. Nah, yang lain apa? Problem, mendesak dalam arti problem. Ini ada problem yang perlu dipecah. Problem apa? Dari problem kecil sampai besar. Yang sekarang menjadi problem di dunia dimanapun, itu adalah hubungan antar generasi. Dan itu nggak pernah selesai. Ya. Seorang sosiolog yang yang dari dulu sudah melihat masalah yang penting sekali. Itu adalah masalah from generation to generation. Itu judul penelitian sosiologi yang penting sekali. From generation to generation. Nah, itu di Indonesia tahun berapa itu Pak Taufik Abdullah, sejarawan, ya, pernah jadi ketua LIPI, ya, profesor di sejarah UGM juga beliau, Profesor Taufik Abdullah, menulis disertasi di Amerika itu tentang konflik kaum muda kaum tua di Sumatera Barat, hubungan antar generasi. Hari ini Bapak Ibu, hubungan antar generasi itu belum selesai masalah. Jadi itu continuous debate, ya, ongoing debate, yang problem yang terus perlu kita pecahkan. Ini namanya empiris, fakta empiris. Mulai dari fakta historis, dari sejarah yang perlu kita tulis, sampai yang aktual empiris, fenomena yang sedang terjadi. Ada pengalaman yang mengagetkan, tiba-tiba ada sesuatu yang baru yang perlu dijelaskan, ya, perlu ada penjelasan akademik, sampai pada hal-hal yang ekstrim.
global warming, sampai pada konflik, penyimpangan, ada fenomena yang mencederai tatanan atau berimplikasi pada stabilitas. Itu adalah hal-hal yang empiris yang perlu kita lihat selain yang teoritis yang saya bilang continuous debate, ya. Perdebatan yang terus terjadi, ada theoretical niche yang tulisan kita perlu menjawab, ya. Menjawab kebutuhan-kebutuhan teoritisasi yang baru sampai kepada masalah kontroversi, pertentangan paham di dalam melihat sesuatu dan mencari solusi atas sesuatu. Ada perbedaan paham. Ini bukan pada empiris tapi pada wacana akademik. Sampai kepada teori testing yang perlu diuji kebenarannya untuk ditemukan satu kebenaran atas satu teori, dites lagi dengan empiris yang baru, artinya dengan data yang baru pada masa yang beda lah juga. Nah, termasuk penolakan. Jadi isu-isu penolakan artinya kritik, ya. Kritik di dalam berbagai studi. Dan terakhir adalah isu-isu yang diabaikan, ya, yang dilupakan, ya. Pada studi terdahulu tidak terlihat, tidak diperhatikan, dianggap tidak penting, padahal sangat mendasar saya. Nah, jadi karena itu sahabat Diaspora, untuk dari dasar itu tadi, bagaimana kita mengakomodasi empiris dan teoritis tadi. Nah, kita pergilah ke artikel jurnal kita, ya. Orientasi dari artikel-artikel jurnal itu seperti apa? Pergilah kita, ya, merekam apa yang disebut sebagai keyakinan umum, pengetahuan kolektif. Kita lihat apa yang terjadi dalam masyarakat. Kita lihat data statistik, trennya seperti apa. Jadi kita jelaskan tren itu sampai kepada wacana publik sehari-hari, ada teks manuskrip, ya. Ini sebagai bahan dasar untuk bergerak sebenarnya. Kalau kita menulis arti melalui penelitian, maka hal-hal ini perlu kita rekam untuk bisa sampai ke sana. Nah, jadi berdasarkan itu semua kita rumuskan dari awal. Kita di mana posisinya? Posisi dari penelitian kita ini ada di mana? Kalau eksploratif, dia nanti penemuan, discovery. Nah, kalau uji keilmuan itu berarti ada konsep yang kita uji atau sebuah understanding, ya, dengan mengakomodasi variabel-variabel baru atau kasus-kasus baru, kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru. Nah, jadi atas dasar itu kita bisa melihat penelitian itu ada 4, ya, prinsip dasarnya itu ada 4. Satu adalah mempertanyakan atau menjawab satu masalah. Masalah hari ini, bagaimana kita menemukan satu strategi kebijakan yang sangat kontekstual, yang menjawab persoalan seperti persoalan sampah. Coba ilmuwan turun mengkaji dengan seksama, dia menjawab satu pertanyaan, bagaimana mengelola sampah di beri wisdom, kembali ke bahan tadi, ya. Kita beri wisdom, bikin penelitian untuk memberi wisdom tentang mengelola sampah. Atau yang kedua, menguji suatu pendapat. Ada tesis yang mengatakan bahwa, ya,
tesis yang mengatakan bahwa kematian selama pandemi COVID-19 itu bukan disebabkan oleh infeksi virus, tapi banyak kematian oleh trauma psikologis. Nah itu diuji pendapat, diuji. Tinggi rendahnya tingkat perkawinan usia anak itu disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua. Ya, rendahnya pendidikan orang tua. Diuji. Benar nggak itu? Diuji. Jangan-jangan nggak ada hubungannya dengan. Tapi lebih ke lingkungan sosial atau lingkungan kultural. Ada presiden kultural. Memang dari dulu di daerah itu biasa orang kawin usia anak, misalnya. Itu artinya presiden kultural. Bukan karena pendidikan orang tua, bukan. Ya, beda. Nah, jadi itu nanti kan kita pilah-pilah. Nah, yang ketiga menghasilkan data. Ini dasar penelitian itu untuk menghasilkan data. Bukan pendapat atau kesan peneliti ini yang sering sekali kita miss di sini karena apa? Banyak tulisan kalau kita baca itu kesan peneliti yang ditulis, bukan data, kesan peneliti. Nah, oleh karena itu dalam hal itu semua harus ada prosedur yang benar. Pilihan objek, sampling, teknik pengumpulan data sampai analisis data itu perlu ada satu kebenaran di dalam prakteknya. Nah, jadi sahabat IA Scholar, waktu kita meneliti itu, kita bisa lihat bahwa kualitas dari penelitian kita ketika objek material dari penelitian itu terdefinisikan. Ya. Saya sering mengatakan begini, mengapa seseorang meneliti sesuatu itu dari dulu sampai sekarang masih itu juga. Atau saya sering menemukan mengapa disertasi mahasiswa kita kok mengikuti judul-judul kakak kelasnya gitu. Jadi dia cari judul-judul disertasi kakak kelasnya, dia ambil idenya dari sana. Oh, kenapa sempit sekali? Kenapa nggak lihat di luar kelas? Jangan di dalam kelas. Kakak kelas kan masih di kelas. Ya masih di dalam. Coba kita lihat keluar sana, orang sudah bicara apa. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu definisikan. Ada 7 macam objek. Ya. Jadi kalau sahabat IA Scholar mau neliti, putuskan dulu. Saya neliti teks atau praktik? Teks atau praktek? Nah, jadi saya meneliti tokoh atau institusi. Apa beda? Beda. Neliti di mana, Pak? Saya neliti di pesantren, Pak. Oke. Neliti pesantren. Bapak neliti Pak Kiai? Bukan. Neliti organisasinya, iya. Tapi juga santrinya. Itu udah nampak bingungnya. Tunggu dulu. Bapak meneliti santri? Iya. Bukan manajemen pesantrennya. Itu juga perlu, Pak. Nah, itu nampak. Ya, berarti kita nggak ngerti ini. Yang disebut unit analisisnya apa. Nah, jadi dalam menulis nanti itu masalah. Waktu kita menulis sebuah narasi, yang kita narasikan itu kiainya, santrinya, institusinya, atau pengajian-pengajiannya, peristiwa ritual yang berlangsung di dalam pesantren. Ada ahli simbolik, dia masuk, dia nggak peduli dengan santri, dengan kiainya, tapi unit analisisnya simbol-simbol yang dipakai, jubah, kain warna putih, ya nanti tempat taruh Al-Quran,
pangkul. Yang dia cari apa? Simbol artifak yang ada di dalam. Dia nggak pergi ke dalam kelas untuk melihat bagaimana tindakan kelas di pesantren itu. Dia nggak menganalisis teks wacana yang nggak, tidak, ya, karena dia tertarik dengan simbolnya. Ya. Yang lain nggak tertarik dengan putusan, kebijakan-kebijakan. Nah, jadi sahabat dia scholar, untuk semua objek ini kita bisa meneliti dengan 3 sudut pandang. Satu, kita meneliti faktor-faktor kondisi-kondisi yang menyebabkan dia ada atau dia berubah atau dia terjadi seperti apa adanya, itu faktor. Tapi yang kedua yang kita teliti apa? Proses. Suatu yang dinamis. Faktor ini dia statis. Proses ini suatu dinamis. Dampak dia lebih dinamis. Nah, itu kita teliti. Kalau saya teliti 3-3-nya gimana, Pak? Ya cari masalah, nggak apa-apa kalau memang kita kuat. Ya, jadi selalu sahabat ya, be spesifik, menelitilah yang khusus. Semakin kecil unit analisis kita, semakin menuntut ketajaman di dalam penglihatan kita dan analisis kita. Nah, itu makin kecil makin bagus, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya definisikan lebih lanjut, ya khusus untuk kajian agama misalnya, saya ambil ya fokusnya misalnya, kalau kita mau mengkaji agama, maka ada 7 dimensi kajian itu. Ini kembali untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa kalau meneliti seolah-olah ya cuman itu aja. Padahal ada 7. Ya. Meneliti organisasinya masuk social institution. Saya meneliti ininya mitos-mitos. Ya, mitos-mitos kita kumpulkan, mitos cerita-cerita, nah itu naratif dan mitis. Saya meneliti ajaran, tentu saja doktrin, hukumnya, norma-normanya, etika dan legal. Nah, simbolnya tadi material, artifak, emosi keagamaan. Ya, orang keluar ke bergerak untuk menuntut sesuatu dan sebagainya atas nama agama, itu menjadi pengalaman dan emosi keagamaan. Tapi yang netral, praktek, ritual yang biasa terjadi. Nah, sahabat yang scholar, kalau kita punya dimensi ini, coba kita mainkan dimensi itu. Jadi kalau kita meneliti atau kita menulis, kita mainkan dimensi itu dengan memasukkannya ke dalam beberapa area kajian. Jadi dimensi-dimensi tadi itu sebagai objek material, yang 1, 2, sampai 11 itu adalah formalnya. Formal. Jadi setiap bagian tuh kita bisa lihat dari konsep place, displace, misplace, non-place, place, konsep place. Space, dispace, ya, sphere, dan seterusnya. Nah, jadi ini saya membangun area menjadi 11 ini yang sahabat dia scholar boleh ya sahabat dia scholar coba menggunakan rumusan yang saya buat ini untuk memberi kuliah. Ya. Jadi ambil satu topik kuliah tentang topik tertentu, ya, kuliah kita ada temanya. Coba kuliah pertama khusus bicara tentang place, displace, misplace, yang terkait dengan sesuatu dengan mata kuliah itu. Artinya apa? Perspektifnya kita bicara place. Place itu penting sekali, makanya disebut place of birth, ya, of birth. Kenapa disebut tempat lahir, tempat tinggal? Ya, tempat itu penting sekali.
Dan konsep tempat secara politik juga penting, menyangkut suara dan sebagainya. Space, ruang. Ya. Itu penting. Border lebih penting. Kenapa harus ada border? Border itu batas identitas. Kenapa? Jadi perspektif border. Kenapa Indonesia ini masuk desa aja ada bordernya? Kenapa masuk dusun aja setiap 17 Agustus makin jelas saja border. Dicat bordernya makin jelas. Yang belum dibangun pada 17 Agustus untuk menegaskan border. Ya. Sementara dunia ini sudah borderless. Kita masuk Eropa, kita bingung. Ini kok apa ini udah Jerman? Iya betul sudah Jerman. Di mana batasnya? Nggak ada. Belgia, ini katanya udah masuk Belgia. Tadi kalau saya nggak lihat ada Gapuronya. Gapuro itu di Indonesia, Bas. Nggak ada di sini Gapuro masuk negara lain ada Gapuro selamat jalan, ya. Dan Anda memasuki wilayah apa atau selamat datang di di satu negara Eropa enggak. Di sini ya karena ada border. Jadi teori mengatakan semakin maju satu kebudayaan, maka batas fisik itu semakin menghilang, digantikan oleh batas simbolik. Ya, semakin tradisional atau semakin tegas batas ya, satu kebudayaan atau satu masyarakat itu menunjukkan semakin tradisionalnya masyarakat. Ya, jadi ini bisa kita lihat. Nah, jadi kalau kita buat penelitian, kita bisa buat penelitian tentang relasi. Konflik itu penelitian relasi, terputusnya relasi, kekerasan itu penelitian tentang relasi. Nah, sampai kepada penelitian simbol, penelitian fungsi dengan teori fungsi dari Parson sampai Merton gitu ya. Itu teori fungsi. Nanti sampai pada struktural fungsional dan sebagainya. Itu perspektif. Ada social movement, mobility, speed. Rejim sekarang rejim kecepatan. Kita sibuk ganti komputer, laptop, HP dan kenapa? Karena kena regimentasi kecepatan. Speednya ini udah kurang. Dulu lelet-lelet kita nggak rewel, nggak sibuk. Hari ini wah ini udah lamban, udah lemot, gitu kan? Cari yang lebih cepat lagi. Jadi Pentiumnya naik terus, diganti terus dengan ukuran-ukuran yang makin canggih. Ya. Power state market, ya. Agency banyak dipakai. Sampai kepada struktur, anti struktur, kelas, grup. Terakhir adalah media. Jadi area kajian kita yang menunjukkan perspektif itu media. Nah, untuk apa saya buat ini, sahabat IA Scholar? Untuk menunjukkan bahwa begitu banyak ruang penelitian yang bisa kita definisikan. Kalau 11 ini dikali 7 tadi, maka ada 77 ruang. 77 ruang ya, yang bisa kita masuki. Yang di masing-masing ruang itu pun ada banyak orang bisa bermain di dalam ruangan itu. Luas di dalam. Nah, tergantung kita mengambil posisi di mana, mengambil perspektif. Perspektif tampak samping, tampak depan, tampak belakang, bahkan tampak atas. Itu perspektif. Di dalam meneliti perlu. Nah, ini sekedar gambaran untuk menegaskan yang tadi itu kita lihat. Jadi ada pergeseran ya, sahabat IA Scholar, di dalam mode pembicaraan akademi waktu kita menulis dari research tadi itu ada pergeseran. Kita sedang bicara sebuah konstruksi peran, ya, legitimasi, pengaruh, fungsi dan sebagainya, itu pada konstruksi.
Jadi ketika kita geser ini dekonstruksi, konsepsi jadi miskonsepsi, sakral jadi desakralisasi, radikal deradikalisasi, legitimasi delegitimasi, ya, sampai kepada representasi misrepresentasi, ya. Nah, nanti berubah lagi rekonstruksi, ya. Jadi ada revitalisasi, reinvention of tradition, reintegrasi, reproduksi, retradisi, revitalisasi, ya. Religious revivalism in Southeast Asian. Jadi Mona Abaza misalnya atau Saron Siddiqui menulis itu Islamic Revivalism, diterbitkan di Sojourn, di jurnal NUS, jurnal ICS, ya, jurnal ICS ini ya, ICS di Singapura. Ya. Jadi Institute of Southeast Asian Studies di Singapura menerbitkan buku yang ditulis oleh Saron Siddiqui dan mengeluarkan juga jurnal yang meneliti tentang revitalisasi itu sebagai contoh. Ketika itu dibicarakan itu baru. Sekarang istilah yang baru adalah apropriasi akibat dari blended ideologi atau blended culture, ya, ini apropriasi budaya. Ini saya sedang menulis satu artikel yang akan saya presentasikan di Padang pada tanggal 25 bulan ini di satu pertemuan nasional Ajasi, ya, di Padang. Saya menulis apropriasi budaya yang diakibatkan oleh adanya digitalisasi masyarakat, ya. Jadi proses yang menyebabkan terjadinya blended ideology, blended culture ini, itu melahirkan apropriasi budaya. Jadi kalau kita menulis mediatisasi, digitalisasi, virtualisasi, ya, itu adalah rumusan-rumusan yang memperlihatkan adanya pergeseran di dalam mendefinisikan ruang riset. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sahabat diaspora, jangan nulis lagi tentang perang, jangan nulis lagi tentang sakral, tapi udah nulis desakralisasi. Jangan lagi nulis tentang fungsi, tapi disfungsi atau revitalisasi dan untuk mendefinisikan ruang riset kita itu ke ruang yang baru. Yang kita bisa milih yang sederhana, nulis tentang poster, memes, ya, komentar tentang berbagai isu yang kita dapatkan di poster, dianalisis, analisis resistensi publik, ya, atau pernyataan-pernyataan, bukan poster tapi kebijakan, naskah kebijakan, pernyataan tentang suatu masalah. Gimana penjelasan negara atas adanya satu bencana atau adanya satu konflik, ya. Penjelasan negara tentang dulu ada misalnya konflik masalah Malaysia, kita anggap mereka mengambil kesenian atau budaya kita, ya, itu masalah yang kemudian pemerintah membuat statement itu bisa menyesatkan. Kenapa? Di dalam masyarakat, ya, waktu saya ingat di Jogja waktu itu, mahasiswa dari Malaysia di Jogja yang tidak tahu apa-apa, mahasiswa di UGM, itu pulang ke Malaysia karena ditarik mundur oleh orang tuanya karena takut terjadi sesuatu, ya, akibat dari pernyataan-pernyataan. Itu contoh saja, ya.
contoh apa yang bisa kita pilih di dalam menulis ini. Bisa menulis sebuah perdebatan di sosial media. Ya, tadi kebijakan ya yang langsung ini sosial media bagaimana resepsi publik misalnya atau analisis wacana bisa pakai ya Pandek atau Verclav ya kita menganalisis wacana atau analisis berita-berita online di media elektronik dan seterusnya menggunakan cara-cara dari Studhall misalnya studi resepsinya Studhall ya. Kita bisa juga lihat contoh dari studi-studi yang dibuat oleh David Morley misalnya Ian Eng yang menggunakan pendekatan. Nah, bagian terakhir Sabadia Scholar. Jadi kalau kita meneliti itu tentukan dulu XI-nya. Tentukan dulu XI. Jadi maksudnya apa? Walaupun penelitian kita ini bukan penelitian kuantitatif, tapi itu ada baiknya logika berpikirnya kita tentukan. Kita sedang bicara apa? Misalnya dalam dunia pendidikan kita tertarik dengan kompetensi siswa. Ada pendidikan. Misalnya pendidikan agama kata. Pendidikan agama di X terus tuh mempengaruhi kompetensi dalam bidang agama. Atau pendidikan, model pendidikan tertentu itu mempengaruhi kompetensi. Tapi kompetensi itu melalui apa? Guru, kurikulum, manajemen. Ini namanya intervening variable. Ya. Jadi ada perantaranya. Nah, untuk itu, Sabadia Scholar, definisi dari penelitian itu. Definisi dari penelitian. Menjelaskan hubungan satu dengan yang lain. Jadi jangan didefinisikan yang rumit-rumit ya. Jangan mendefinisikan riset itu secara rumit sampai kita nggak bisa mengerjakannya karena rumit. Jangan. Supaya bisa kita kerjakan, definisikan dengan sederhana. Apa itu? Penelitian merupakan usaha menjelaskan hubungan satu dengan lain. Jadi kita melihat apa hubungan pendidikan dengan kompetensi. Apa hubungan mungkin ya lebih spesifik lagi orientasi pendidikan atau ya, di dalamnya kita nanti bisa melihat masuk ke guru, kurikulum, manajemen, tapi juga ada antecedent variable. Antecedent variable itu infrastruktur dalam dunia pendidikan, kebijakan yang kita sebut struktural atau kultur pendidikan. Kultur pendidikan kita teaching. Jadi teaching oriented. Jadi teaching oriented. Jadi dalam arti teaching itu ya teacher, ya fokusnya itu pada teacher. Teaching oriented itu fokusnya pada teacher. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambaran ini ya Pak Ibu sekalian. Gambaran ini apa yang menarik dari sini? Menarik dari sini ya. Jadi yang menarik itu adalah kita lihat bahwa hubungan antar variabel itu memungkinkan kita untuk melihat, mengkonstruksikan ya, melihat itu jadi mengkonstruksikan mengkonstruksikan gagasan itu secara lebih sistematis ya. Dari paradigm turun ke strategi, teknik dan praktek ya. Jadi alur berpikir itu. Nah, kalau ini ditulis menjadi bagian-bagian, kita udah bisa menulis chapter bahkan.
ya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau ini kemudian menjadi laporan penelitian sama dia scholar itu diringkus dalam 1 halaman. Ya, isinya kita udah bisa masukkan. Nah, itulah dasarnya yang kemarin kita bicara. Ya. Tergantung pada bagaimana kita menghubungkan secara deduktif dari teori ke konsep, kemudian konsep ke variabel, variabel ke indikator sampai turun ke data, sehingga kita bisa mengatakan kalau pakai teori struktural untuk mengukur kemiskinan kita akan ukur jarak rumah ke pasar, jarak rumah ke kampus, jarak rumah ke pusat perkembangan. Ya. Tapi kalau kita pakai teori modernisasi kita akan melihat luas rumah, bukan jarak rumah, luasnya, dinding atapnya, untuk mengukur kemiskinan. Nah, karena teorinya teori modernisasi, beda dengan pendekatan struktural. Nah, tapi kalau kita lihat step by step, kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi teori, kita pilih teorinya, ketika kita milih suatu teori, kita turunkan teori itu ke konsep. Jadi konsep apa? Nah, teori konstruksi sosial menurunkan 3 konsep, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konsep ini masing-masing menurunkan variabel-variabel. Apa saja variabel? Ya, kita lihat. Jadi eksternalisasi bisa menurunkan variabel aktor, agensi, nilai. Ya. Objektivasi bisa menurunkan variabelnya sendiri, internalisasi bisa menurunkan variabelnya sendiri. Nah, kalau kita zoom salah satu eksternalisasi, aktor itu nanti ya indikatornya apa? Siapa, karakteristik, keterlibatan. Agensi itu hormatnya, motif. Nilai, ya, nanti kita bisa mengukur pada fungsi. Nah, ini contoh bagaimana waktu kita berpikir kita turun dari teori konsep variabel. Kalau kita bikin penelitian naturalistik, data itu ditarik ke atas, induktif. Perjumlahan data itu nanti memungkinkan kita menyusun indikator-indikator. Dan dari situlah nanti bisa membangun variabel, ya, hubungan antar variabel menjadi konsep, hubungan antar konsep menjadi teori. Kalau dibaca dari bawah, ya dari bawah menjadi seperti itu. Nah, data itu pertanyaan. Jadi kalau data pertanyaan. Nah, kembali ke poin saya awal, apa yang saya maksud dengan penelitian yang bagus, penelitian yang berkualitas, itu penelitian yang pertanyaan-pertanyaannya disusun itu berdasarkan teori yang diturunkan, ya, dengan definisi yang jelas. Karena apa? Suatu teori itu dia membolehkan kita mencari data tertentu dan dia juga tidak membolehkan kita mencari data tertentu juga. Ya, dia membolehkan, tidak membolehkan. Dia yang menentukan data apa yang harus kita cari. Makanya di dalam berpikir secara lengkap, kita bisa lihat kalau masalahnya deskriptif, proses implementasi misalnya, teorinya deskriptif. Nanti metode deskriptif itu mapping, observasi, dokumen, data sekunder. Data research-nya, ya, dapatlah data tentang proses, sistem, struktur. Pembahasannya itu jadi structure, function. Ya. Kalau pertanyaannya kritis, teorinya kritis, menggunakan wawancara, bahkan analisis isi atau wacana. Datanya nanti reasoning. Data tentang motif, tentang faktor, dampak.
Analisisnya lebih ke underlying structure, melihat di balik sesuatu simbolik, misalnya analisis simbolik, transformatif ya. Metodenya FGD, didiskusikan, eksperimen, datanya apa? Data filosofis, mission, values, ketemu nanti frame model. Nah, nanti arah dari pembahasannya lebih ke prediction, futuristik. Ya, futuristik. Karena dia melihat bagaimana transformasi itu terjadi, dia lebih futuristik sifatnya. Nah, jadi kalau kita bikin proposal kira-kira dalam riset itu, kalau kita rumuskan ya kita rumuskan dari latar belakang, isu, fenomena, evaluasi studi yang ada, terus signifikansinya secara keilmuan, sampai pada argumen. Masalahnya kita rumuskan. Masalah utamanya sampai ke pertanyaan-pertanyaan. Ya. Masalahnya satu masalah. Saya tulis masalah S3 ini karena jangan bikin masalah S2. Jangan bikin masalah S1 ya, untuk kualitas tulisan. Karena kalau masalah S2 pertanyaannya bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau S1 pertanyaan apa? Kalau mengapa itu pertanyaan S3. Karena dia dijawab nanti secara filosofis, jadi jawabannya lebih berkualitas ya, lebih dalam. Nah, jadi ada pola kecenderungan, ya, penjabaran dari pola sampai kepada kritik. Nah, ditutup dengan agenda research. Nah, kerangka teori tadi ya, Bapak Ibu. Kerangka teori dari teori turun ke konsep, turun ke variabel, ke indikator. Itulah penjabarannya di dalam teks nanti seperti itu. Makanya disebut kerangka teori. Bukan teori, tapi kerangka teori. Isinya bukan teori, tapi kerangka. Ya, isinya bukan teori, tapi kerangka. Jangan salah. Karena kalau diisi teori jadi salah. Diisi dengan kerangka. Kerangka yang dirumuskan atau ditarik, dikeluarkan dari teori-teori yang ada. Nah, sampai pada metode mapping ini ya. Metode ini, metodenya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Berbeda sesuai dengan pertanyaan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya ada di pertanyaan penelitian. Nah, jadi inilah Pak Ibu, sahabat dia sekolah. Ketika kita sudah punya semua itu, sudah punya kita semua datanya kan. Nah, kita putuskan. Kalau kita mau putuskan, karena ini penelitian empiris, grounded ya grounded analysis. Kalau teks media content analysis ya, dan bisa kalau kita bicara ini teks, sosial media dan sebagainya, bisa analisis wacana kan. Tapi kalau kita analisis pidato misalnya, orang pidato ya tokoh yang kita neliti ini ya, kita ambil pidato naratif ya. Nah, ada yang tematik analisis, kita mengambil tema-tema, ada fenomenologi. Nah, jadi Bapak Ibu ini untuk menunjukkan bahwa di dalam kita melakukan analisis, kita harus lihat bahan.